Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florena Valencia Wardoyo. Saya dari kelas 10-3. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gejala sosial. Gejala sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia, dilakukan oleh manusia dan berdampak kepada manusia. Jadi, pengertian gejala sosial di sini yaitu adalah peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Adapun karakteristik gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial bersifat sangat kompleks. Yang kedua, beraneka ragam. Yang ketiga, tidak bersifat universal. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, gejala sosial bersifat dinamis. Yang kelima, gejala sosial tidak mudah dimengerti. Yang keenam, gejala sosial kurang objektif. Dan juga karakteristik gejala sosial selanjutnya, gejala sosial bersifat kualitatif dan gejala sosial sulit diprediksi. Nah, sekarang ada faktor penyebab gejala sosial. Yang pertama ada faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Contohnya kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lainnya. Yang kedua ada faktor struktural. Sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur. Faktor ini bisa dilihat dari pola hubungan individu dan kelompok. Contoh, penyuluhan sosial, interaksi antar individu. Adapun jenis-jenis gejala sosial. Bentuk dan jenis gejala sosial menurut Pitirim A. Sorkin menyatakan bahwa gejala-gejala sosial dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis yaitu religius, politik, ekonomi, dan hukum. Gejala sosial religius. Gejala sosial ini berkaitan dengan kepercayaan dan perbedaan keyakinan. Misalnya suku Pigmi melakukan perayaan tahunan akhir musim hujan dalam upacara keagamaan. Kepala suku menari menggitari perapian, lambang keperputaran matahari setiap hari. Contohnya Rambu Solo, upacara pemakaman adat yang mewajibkan keluarga membuat sebuah pesta, tanda penghormatan. Selanjutnya, gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang atau ranah ekonomi. Misalnya, gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. Contohnya, meningkatnya jumlah pengangguran terutama pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada gejala sosial politik. Gejala sosial politik merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang, praktik, atau ranah politik. Contohnya, praktik politik uang yang dilakukan untuk memenangkan pemilu dengan cara kotor. Dan yang terakhir, gejala sosial hukum. Gejala ini merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan ranah hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Contoh, pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, plat nomor, lawan arus, menggunakan jalur Transjakarta. Selanjutnya ada tingkatan gejala sosial. Norman Bailey menyatakan bahwa berdasarkan tingkatannya, gejala sosial memiliki 3 tingkatan, yaitu mikro, makro, dan meso. Tingkatan gejala sosial dari gejala sosial mikro, gejala sosial yang terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sehari-hari yang lingkupnya masih kecil dan berkaitan dengan kehidupan sosial yang ditandai dengan tahap muka atau interaksi. Yang kedua ada gejala sosial meso, gejala sosial yang terjadi pada organisme, masyarakat, massa, dan gerakan sosial seperti kelompok sosial besar yang relatif permanen dengan tujuan yang ditetapkan. Organisasi di sini dapat berupa organisasi swasta, pemerintah, bisnis, atau kesenangan hubungan sosial dalam organisasi. Ini sebagian besar bersifat sekunder. Lalu ada gejala sosial makro, gejala sosial yang terjadi dalam kaitan sosial yang lebih besar seperti lembaga multikultural.
Ciri-ciri gejala sosial yang pertama terjadi di tengah-tengah masyarakat, berarti bukan terjadi di antara individu saja. Yang kedua dapat diteliti dan dapat dipahami secara ilmiah, menimbulkan dampak baik dan positif. Baiklah, itu saja sekian dari saya. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.